Bagaimana jika seorang perempuan Korea yang lahir dalam tradisi Buddha akhirnya bersahadat? Bukan karena dakwah ustadz, tapi karena cinta dari pria sederhana asal Indonesia. Apakah cinta bisa mengatur seseorang pada kebenaran? Atau justru membutakan diri dari realita? Kenapa justru di Korea Selatan, negeri K-pop dan teknologi tinggi, seorang wanita memilih jalan hidup yang dianggap asing oleh lingkungannya? Apa yang membuatnya rela menanggalkan kepercayaannya yang lama dan memeluk agama yang bahkan tak populer di tanah kelahirannya? Hari ini kita akan menyelami kisah nyata yang luar biasa tentang seorang perempuan Korea bernama Ji-ah dan suaminya yang berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat, Indonesia. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta lintas negara, tapi tentang pergolakan batin, air mata, dan hidayah yang datang dengan cara yang tak biasa. Awal pertemuan. Dia datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Ji-ah adalah perempuan asli Busan, Korea Selatan, lahir dari keluarga Buddhis konservatif. Ia tumbuh dengan nilai-nilai ketenangan, meditasi, dan pengabdian terhadap keluarga. Ia bekerja sebagai pemandu wisata lokal untuk turis asing, lancar bahasa Inggris dan Jepang. Ia dikenal sebagai pribadi ramah dan disiplin. Tapi dalam diamnya, ia merasa kosong. Hingga suatu hari, datanglah seorang mahasiswa asing asal Indonesia bernama Fahri. Ia tak terlalu menonjol, kulitnya sawo matang, logatnya unik, dan senyumnya malu-malu. Fahri datang ke Korea dalam program pertukaran pelajar, sambil bekerja paruh waktu sebagai barista di sebuah kafe kecil di distrik Hondai. Pertemuan mereka sangat biasa. Ji-ah adalah pemandu untuk rombongan mahasiswa asing, dan Fahri salah satu pesertanya. Tapi dari situlah percikan itu bermula. Ji-ah mulai memperhatikan cara Fahri berbicara. Tak pernah menatap langsung matanya terlalu lama. Selalu mengucap Alhamdulillah saat bersin, dan tak pernah makan menu daging di restoran. Apa kamu vegetarian? Tanya Ji-ah sambil tersenyum heran. Fahri hanya menjawab pelan, saya Muslim. Dan itulah kali pertama Ji-ah mendengar kata Muslim. Langsung dari orangnya, bukan dari berita, bukan dari film, bukan dari internet. Ia tertegun, tak tahu harus merespon apa. Tapi sejak hari itu, hatinya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang membuat dia tenang sekali? Kenapa dia seperti membawa kedamaian sendiri saat diam? Ji-ah mengaku ia belum pernah merasa tertarik sedalam ini. Bukan hanya kepada Fahri, tapi kepada cara hidupnya. Apakah ini hanya rasa penasaran sesaat? Ataukah jiwa Ji-ah sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari yang biasa ia pahami saat itu? Ji-ah mengenal Islam. Setelah pertemuan pertama itu, Ji-ah mulai diam-diam mencari tahu. Ia ketikkan kata Islam di mesin pencarian, membuka artikel demi artikel, dan hatinya kaget. Berita-berita yang muncul hampir semua berisi tentang terorisme, kekerasan, dan konflik. Tapi Ji-ah bingung, bagaimana mungkin orang seperti Fahri yang lembut, jujur, tidak pernah memaksa, dan bahkan selalu bersikap hormat, bisa berasal dari ajaran yang digambarkan seburuk ini. Dalam keheningan malamnya, Ji-ah mulai membuka video ceramah dengan subtitle. Ia membaca potongan Al-Quran terjemahan, dan yang paling membuatnya terdiam adalah surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Saat itu, tanpa sadar, air matanya jatuh. Kenapa kalimat ini terasa seperti doa yang pernah lama aku simpan dalam hati, tapi tak pernah mampu kuucapkan? Ji-ah mulai bertanya kepada Fahri, tapi Fahri tak pernah menjawab dengan ceramah. Ia hanya menjawab dengan kalimat sederhana, kamu tak harus jadi Islam karena aku. Tapi kalau kamu ingin tahu, Islam bukan hanya agama, ini cara hidup, dan kedamaian itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Hari-hari berikutnya, Ji-ah semakin sering mengamati Fahri. Cara dia berdoa, cara dia menundukkan pandangan, cara dia mengucapkan bismillah sebelum makan. Semua terlihat kecil, tapi sangat berpengaruh. Namun, rasa takut itu tetap ada. Bagaimana jika keluarganya tahu? Bagaimana jika teman-temannya menjauh? Bagaimana jika ini hanya karena penasarannya pada Fahri? Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar hidayah? Atau hanya kebingungan hati yang sedang jatuh cinta? Pertanyaan itulah yang menghantui Ji-ah malam demi malam. Hingga akhirnya ia memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersahadat di Masjid Itaewon dan konflik keluarga.
Pada hari Sabtu sore yang sejuk, Jiah memutuskan untuk pergi ke Itaewon. Bukan untuk berbelanja, bukan untuk sekedar jalan-jalan, tapi untuk mencari masjid. Tangannya gemetar, langkahnya ragu. Ia mengenakan hoodie hitam dan masker, berharap tak ada yang mengenalinya. Masjid Itaewon terkenal sebagai tempat berkumpulnya komunitas muslim dari berbagai negara. Untuk orang Korea asli, apalagi wanita, masuk ke sana bisa dianggap sangat aneh. Tapi Jiah tak peduli lagi. Ia mengetuk pelan pintu bagian samping dan disambut oleh seorang perempuan berhijab dari Malaysia. Dengan suara terbata, Jiah berkata, "Saya ingin tahu bagaimana caranya menjadi muslim." Tangis pecah saat Jiah mengucapkan syahadat. Perlahan, penuh haru, diiringi pelukan hangat dari para muslimah yang hadir. Hari itu, hidup Jiah berubah. Namanya kini adalah Nur Jiah. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Karena pada malam yang sama, ketika ia pulang ke rumah, ibunya menemukan print out Al-Fatihah dan brosur Islam yang tertinggal di tas. "Apa ini, Jiah? Kamu masuk agama teroris? Apa kamu benar-benar mengkhianati leluhur kita demi lelaki asing itu?" Ayahnya tak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya berjalan ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Dalam hitungan hari, Jiah diasingkan oleh keluarganya sendiri. Semua askes bank dibekukan, teman-temannya menjauh. Bahkan atasannya mulai mencurigai perubahan penampilannya yang lebih tertutup. Jiah kehilangan pekerjaan dan kehilangan tempat berpijak. Namun, yang tidak ia kehilangan adalah keyakinan. Saya tahu ini berat, tapi saat saya membaca Al-Quran, saya merasa seperti sedang kembali ke rumah yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Ia teringat pada perkataan Fahri, Islam bukan untuk orang yang nyaman, tapi untuk orang yang berani. Dalam sepinya malam-malam berikutnya, Jiah menyalakan lampu kecil di kamar kosnya. Ia belajar wudhu dari video YouTube. Ia melafalkan surah Al-Ikhlas dengan suara lirih. Dan saat azan subuh berkumandang, dari aplikasi di ponselnya, ia menangis sambil berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang tersisa." Pernikahan dan kehidupan awal di Indonesia. Beberapa bulan setelah bersahadat, Jiah dan Fahri akhirnya menikah secara sederhana di Korea. Tak ada pesta besar, tak ada restu dari keluarga Jiah. Yang hadir hanya teman-teman komunitas muslim dan 2 orang saksi. Tapi bagi Jiah, hari itu adalah hari paling jujur dalam hidupnya. "Aku tidak sedang menikahi lelaki biasa," ucap Jiah dalam hati. "Aku sedang menikahi seorang pemimpin yang menuntunku menuju Allah." Setelah menikah, Fahri mengajak Jiah pindah ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Bagi Jiah, ia bukan sekedar pindah negara, tapi pindah dunia. Bayangkan, dari apartemen modern di Seoul, kini ia tinggal di rumah kayu sederhana di pedalaman yang bahkan sinyal ponsel pun tak selalu stabil. Bahasa orang-orang di sekitarnya pun bukan hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Minang yang sama sekali asing baginya. Namun, di tengah keterasingan itu, Jiah justru menemukan kehangatan Islam yang nyata. Ibu mertua yang menyambutnya dengan pelukan, tetangga yang datang membawakan kue-kue kecil setiap sore, dan anak-anak yang memanggilnya Uni Korea. Ia belajar masak rendang, ia belajar membaca Iqra dari nol. Ia pun mulai mengenakan jilbab syar'i sepenuh hati, bukan lagi karena tekanan, tapi karena cinta. Setiap pagi, Fahri membimbingnya sholat subuh, dan setiap malam mereka membaca terjemahan Al-Quran bersama. Di Korea, aku belajar mencari makna hidup, tapi di sini aku belajar hidup dengan makna. Namun tantangan belum selesai. Ada hari-hari ketika Jiah merasa kesepian. Ada saat ia rindu keluarganya, terutama ibunya. Tapi ketika hatinya lemah, Fahri akan berkata, "Allah tidak pernah menjauh, bahkan ketika dunia menjauhimu." Dan itulah yang menguatkan Jiah, bukan sekedar menjadi mu'allaf, tapi menjadi hamba yang bertumbuh. Apa kabar mu'allaf ini sekarang? 5 tahun telah berlalu semenjak Jiah mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Itaewon. Kini, di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, Nur Jiah menjalani hidup barunya bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai pendidik, ibu, dan daiyah yang penuh kasih. Ia mengajar di sekolah TK Islam, tempat anak-anak dari keluarga mu'allaf, keluarga Tionghoa, bahkan beberapa dari komunitas non-muslim lokal datang belajar. "Aku ingin menjadi cahaya kecil, seperti cahaya yang dulu menuntunku keluar dari gelapnya kebingungan," ujarnya lembut. Yang mengharukan adalah, kini Jiah justru jadi jembatan dakwah ke komunitas Korea.
melalui media sosial dan grup komunitas kecil. Ia rutin menyapa wanita Korea yang penasaran dengan Islam. Ia tak pernah berdakwah dengan nada tinggi. Ia hanya berbagi cerita seperti dulu Fahri berbagi padanya. Dan hubungan dengan ibunya? Setelah bertahun-tahun tanpa komunikasi, Ibu Jia akhirnya menghubunginya kembali. Bukan dengan kata manis, tapi dengan pertanyaan pelan. Kamu bahagia? Dan Jia menjawab dengan senyum. Lebih dari sebelumnya, Oima, aku tak hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan Tuhan. Kini ibunya mulai membuka hati. Belum masuk Islam, tapi tak lagi menolak. Bahkan saat video perayaan ulang tahun cucunya viral di TikTok karena menggunakan lagu nasyid Korea, komentar netizen Korea pun ikut tersentuh. Aku tak tahu Islam bisa seindah ini, tulis salah satu akun. Nur Jia kini bukan sekedar mu'allaf. Ia adalah kisah hidup dari bagaimana cinta, ketulusan, dan kebenaran bisa bertemu dalam satu garis takdir yang disebut hidayah. Pertanyaan membelah opini. Kisah Nur Jia bukan hanya tentang wanita Korea yang memeluk Islam. Ini tentang keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Ketika seluruh dunia menuntut agar kita tetap sama, ini tentang keyakinan. Bahkan hidayah tidak selalu datang lewat ceramah. Kadang ia datang lewat cinta. Dan ini juga tentang pengorbanan, kehilangan keluarga, kenyamanan, dan identitas lama demi sebuah keyakinan baru. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah masuk Islam karena cinta pada seorang itu sah jika pada akhirnya cinta itu justru membawa pada keberanian? Atau apakah seseorang harus benar-benar netral sebelum menemukan Islam agar keputusannya dianggap murni? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena kisah Jia ini bukan hanya mengundang air mata, tapi juga membuka ruang diskusi. Mana yang lebih penting? Asal mula hidayah atau apa yang kita lakukan setelahnya? Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan cahaya hidayah ini ke lebih banyak hati. Klik like, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa share video ini ke temanmu di WhatsApp, Facebook, atau di grup keluarga. Karena bisa jadi lewat satu klikmu ada seseorang di luar sana yang sedang gundah dan menemukan jawabannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, di mana kisah-kisah mu'allaf dari berbagai penjuru dunia akan terus kami hadirkan di Jejak Abadi. Karena setiap kisah mu'allaf adalah jejak menuju keabadian iman. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.